Sebenarnya itu awalnya gimana sih? Kok bisa langsung marah begitu sampai akhirnya menendang tempat sampah gitu? Itu seperti apa itu awalnya itu ceritanya Iya, itu? saya tidak serta-merta langsung marah. Mm-mm. Saya sudah menjadi gubernur ini 1 tahun kurang lebih ya, 12 Februari nanti 1 tahun. Nah, ketika saya dilantik, saya mendapati begitu banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir. Ya. Saya datang, saya sidak saat itu, kemudian saya memberikan arahan, saya memberikan teguran, saya memberikan nasihat, sudah saya berikan itu. Saya kerjasama dengan Dewan Pengawas Rumah Sakit. Isinya adalah dokter-dokter senior yang punya pengalaman sebagai direktur rumah sakit juga. Saya minta masukan. Saya tentu kepanjangan tangan saya juga salah satunya adalah direktur rumah sakit. Betul. Saya bilang tolong. Nah, yang paling penting dari itu semua adalah laporan masyarakat, keluhan masyarakat. Saya sering datang mengunjungi masyarakat yang anggota keluarganya meninggal. Saya semua adalah laporan masyarakat, keluhan masyarakat. Saya sering datang mengunjungi masyarakat yang anggota keluarganya meninggal. Saya tanya, kenapa sakit? Sudah dirawat belum? Sudah. Di mana dirawatnya? Rumah sakit Raden Matahir. Nah, mereka menyampaikan rata-rata pada umumnya menyampaikan keluhan pelayanan yang buruk oleh oknum perawat. Oke, seperti apa itu? Misalnya ambil contoh begini, saya datang, istrinya meninggal. Ya. Dia kena kanker, terus kemudian sempat dioperasi. Nah, ketika itu berdarah lagi, ini hasil operasinya. Dia panik, dia panggil perawat, oknum perawat ini, dia bilang, ini bagaimana? Harus dilakukan apa? Nah, oknum perawat ini mengatakan, ya sudah biarkannya seperti itu, berdarah ini. Ya, lalu dia marah, dia sampaikan, ini kata suster atau kata dokter, diam. Dia panggil perawat, oknum perawat ini, dia bilang, ini bagaimana? Harus dilakukan apa? Nah, oknum perawat ini mengatakan, ya sudah biarkannya seperti itu. Berdarah ini. Ya, lalu dia marah, dia sampaikan, ini kata suster atau kata dokter, diam. Jam 3 pagi, almarhumah itu dia sakit, kemudian mencari-cari, mana perawat, oknum perawatnya mana nih? Sampai ke meja jaga. Tidak ada. Dia mengintip di ruangannya gelap. Dia pakai senter, lihat. Ternyata tidur, dia ketuk-ketuk. Sampai dia gedor-gedor, baru keluar. Itu bukan juga langsung ke rumah. Tidak. Dia butuh waktu untuk siap-siap, segala macam. Jadi, Bapak itu mengatakan ke saya, Pak, kalau ini nyawa, itu saya ikhlas. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kuasa. Tetapi ini pelayanannya, Pak. Pelayanannya, Pak, yang sangat buruk. Cuma satu orang saja atau banyak juga yang memberikan kritik itu? Banyak sekali. Saya kan ada di Instagram. Banyak sekali. Saya kan ada di Instagram, Twitter, ataupun saya langsung menyampaikan ke saya. Banyak sekali. Jadi selama 1 tahun tidak ada perubahan, lalu bagaimana? Nah, jadi saya malam itu datang. Ya, saya datang. Memang saya itu hampir tengah malam itu saya datang. Saya mau melihat kondisi betul enggak laporan di masyarakat ini betul enggak. Sebelumnya saya sudah rapat dengan Dewan Pengawas yang mengatakan, Pak, kalaupun ada perubahan mungkin tidak terlalu signifikan. Saya datang ke situ adalah di kelas 3. Ya, isinya adalah masyarakat yang kurang mampu. BPJS yang selama ini selalu mengeluhkan, Pak, kok kami datang lebih sering dimarahi. Misalnya suruh pasang infus sendiri. Nenek saya sakit, Pak. Ya udah pasang aja infus sendiri. Nah, seperti itu laporannya. Nah, seperti itu laporannya. Saya datang ke situ tidak ada yang jaga, ya, tidak ada yang jaga. Saya lihat ruangannya gelap. Saya masuk, banyak saksi yang lihat tidur. Saya mengerti, ya. Saya mengerti bahwa tenaga medis ini pekerjaannya berat sekali, tanggung jawabnya berat sekali. Istirahat tidak apa-apa, tapi bukan pekerjaannya berat sekali, tanggung jawabnya berat sekali. Istirahat tidak apa-apa, tapi bukan tidur. Masyarakat membutuhkan. Dan saya harus klarifikasi saat saya marah itu perawat di situ, PNS dan non PNS honor, ya. Dokter tidak ada di situ. Di situ saya marah kan tidak ada. Tapi ketika saya pindah ke gedung yang lain, ada dokternya, ada perawatnya, termasuk di UGD, di ICU, ya. Itu ada. Saya terima kasih. Termasuk adik-adik kita yang kelas. Nah, banyak sekali kan ada yang ada foto juga di medsos, ya. Saya terima kasih. Begitu. Jadi saya tidak mengatakan semua seperti itu. Saya justru berterima kasih kepada semua anggota medis yang sudah berdedikasi tinggi, sudah melayani masyarakat, membantu saya. Saya terima kasih sekali karena memang ini tugas mulia, sangat mulia. Justru saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa semua tenaga dokter yang berkeinginan untuk
berkarir di Jambi, kami membuka kesempatan selebar-lebarnya. Pak Gubernur juga sudah mendapatkan reaksi dikatakan pencitraan begitu ya di media sosial ya. Itu Sekarang seperti apa modelnya tanggapannya? gini, karena di media sosial memang ada yang sengaja pencitraan, ada yang tidak. Ya. Makanya begitu sidak ketahuan tindak. Ya. Karena kalau tidak itu pencitraan, apalagi bawa wartawan. Wartawan kan di kediaman atau di kantor, kan ada yang nongkrong di situ. Begitu lihat bosnya pergi, nih kepala daerah ikut pasti, karena it's a news. Oke. Ya kan, jadi nggak bisa salah, mungkin juga dipanggil Pak Gubernur atau apa, tapi itu ya kita harus lakukan. Di Republik ini rakyatnya itu sangat cuek, masa bodoh. Pokoknya kalau ada apa-apa tenang aja lah, teman saya kok tenang aja. Jadi hukum itu tidak berlaku. Nah kemudian yang atasannya juga kasih permisif begitu banyaknya, ya sehingga itu berulang terus. Nah makanya saya selalu katakan, jadi kepala negara, kepala daerah di Republik ini harus gila. Harus gila. Gila itu dalam tanda petik dia bekerja dengan extraordinary. Kalau biasa rata-rata air nggak usah jadi kepala daerah. Sudah paparkan tentang keberadaan Dewan Pengawas Rumah Sakit. Itu kan sifatnya internal rumah sakit. Tapi ada juga Badan Pengawas Rumah Sakit yang dia fungsinya eksternal dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Jadi menurut saya dua lembaga ini yang dioptimalkan pengawasannya gitu. Kalau memang untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Tapi tentunya banyak sekali juga tanggapan yang datang dari netizen kepada para dokter begitu ya. Meskipun mungkin dikatakan awal mereka belum tahu yang disidak itu perawat atau dokter. Kemudian banyak sekali tanggapan negatif begitu. Mungkin mau disampaikan mungkin sesuatu? Ya, intinya kita unit profesi ingin selalu meningkatkan pelayanan profesional dokter. Pengawasan di fasilitas kesehatan bekerja sama unit profesi, dan di rumah sakit ada komite medik. Ada Dewan Pengawas Rumah Sakit yang terdiri dari juga ada utusan-utusan dari ID juga ya. Di Badan Pengawas Rumah Sakit ada juga utusan dari ID yang duduk di situ. Sama-sama lah kita mengawasi. Intinya adalah sama-sama kita perbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tanggung jawab bersama. Gini, soal tidur itu hak setiap orang. Ya. Tapi kan satu tim itu kasih ada beberapa orang. Gantian lah gitu. Jadi tetap harus ada yang melek nunggu begitu. Meskipun udah hantu lewat, gantian lah gitu. Jadi tetap harus ada yang melek nunggu begitu. Meskipun udah hantu lewat, ya kita diam saja. Karena itu kan pasien datang tiba-tiba. Jadi yang tidur silakan gantian saja. Jadi jangan tidur semua. Kalau tadi dibilang gelap kan artinya bersih tidur semua. Itu ya nggak betul lah. Berarti waktu ditemukannya adalah perawat yang tidur di sana ya. Oke. Nggak ada dokter ya? Untuk kedepannya. Bukan dokter. Oke, klarifikasi sekali di Newsline berarti ya sekarang ya. Ada dokter tuh. Oke. Tidak ada dokter. Oke, Pak Gubernur, ini kan banyak sekali juga yang mengatakan begitu netizen, wah ini pencitraan ini seperti ini. Anda takut tidak citra Anda sebagai seorang pemimpin di sini bisa ternodai karena adanya aksi ini? Ternodainya itu berat. Ternodainya berat gitu ya. Saya ketika dilantik, ya berarti saya dipercaya untuk menjalankan amanah ini. Ya lillahi ta'ala ini untuk masyarakat Jambi. Saya lakukan ini, harus saya lakukan ini ketika ada suatu hal yang tidak baik, merugikan masyarakat. Tentu semua apa yang saya lakukan saya kembalikan lagi kepada masyarakat, penilaiannya. Pro dan kontra, tentu semua apa yang saya lakukan saya kembalikan lagi kepada masyarakat, penilaiannya. Pro dan kontra itu saya hormati semua. Apapun itu bunyinya. Seburuk apapun, saya tahu yang saya hormati semua. Apapun itu bunyinya. Seburuk apapun, saya tahu yang saya lakukan ini pasti beresiko. Beresiko artinya apa? Saya akan dicaci maki, saya akan dihina, tapi itu saya ambil semuanya. Dan apa? Saya ambil resiko itu selama masyarakat saya itu bisa lebih baik, bisa sejahtera. Baik di sana. Ya. Oke, itu resiko juga harus diambil oleh semua pemimpin kepala daerah di Indonesia. Harus, karena itu kan ada apa? Kalau mau jadi pejabat harus mau juga ngambil resikonya. Nggak bisa cuma mau enak saja, nggak bisa, ya kan? Nah, jadi seorang pejabat dia harus tahu resikonya apa. Dia harus tahu kalau dia mengambil pungli apa resikonya. Kalau nggak ketahuan, ya nggak ketahuan. Tapi kalau lagi apes ketahuan, ya kan? Jadi jangan ambil itu.